dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Nah, perhatikan, iman itu adalah satu kendaraan, dan kalau kita lihat di sini bahwa iman adalah satu bukti dari apa yang tidak kita lihat. Bukti dari apa yang kita tidak lihat. Kalau saudara perhatikan di sini, mungkin saya akan lebih mudah pakai sedikit ilustrasi. Kalau saya mungkin beli sesuatu, saudara pesen apa ya enak ya Bu ya, lagi puasa begini enak apa ya? Oke, saya pesen es cendol gitu kan ya, es cendol Indo kan lebih enak gitu. Jadi tapi si penjual ini belum selesai bikin es cendol, tapi karena saya takut ini es cendol laris sekali, orang pada ngantri mau es cendol, jadi saya buru-buru pesen, karena yang di sini ada kira-kira mungkin 30-40, saya mau traktir semua dengan es cendol. Ini dengan iman nih. Dengan iman saya datang ke tukang cendol, Bu, saya pesen 35 es cendol, 40 deh, karena ada yang badannya gede makannya double gitu kan. Saya pesen daripada ntar diambil orang lain. Terus saya pesen Bu Nindra nih tukang cendolnya gitu. Ibu cendol saya pesen 30. Nah ini Bu Nindra, saya bayar sama Bu Nindra. Nih Bu, terima uangnya. Lalu Bu Nindra kasih saya struknya, nota pembayaran. Kasih dong Bu. Nah saya pegang, kapan sih Bu selesai cendolnya? Jangan bilang tahun depan deh. Sejam Bu. Sejam. Saya pergi sejam. Saya pergi dulu. Dan nanti, tapi saya sudah beli belum? Sudah beli, sudah. Tapi cendolnya udah ada belum? Tapi saya sudah beli. Dengan nota ini punya harga 40 paket cendol. Jadi kalau ini hilang, maka cendol saya juga akan hilang. Saudara tidak akan menikmati cendol. Jadi saya simpan. Nanti sejam kemudian saya datang sama Ibu Ninda dan saya tukar nota ini dengan 40 cendol itu. Nah, iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Saya mengharapkan cendol 1 jam lagi selesai. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nih buktinya, udah ada, saya udah bayar, ya kan? Dan segala sesuatu yang kita tidak lihat, sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Nah, tahukah saudara, bukti dari pembayaran saudara itu adalah ini. Jadi kalau saudara nggak pernah baca ini, maka saudara BO sendiri, bodong sendiri, salah sendiri. Kenapa? Karena sebenarnya udah ada di sini. Kita buru-buru cari kemana segala macam. Ini bukti yang pertama, bukti pertama kita sudah lunas dibayar oleh darah Yesus. Amin. Kita punya hak kerajaan Allah karena kita adalah anak Allah. Tapi bodohnya orang Kristen seringkali nggak ngerti kalau dia anak Bapa di surga. Sikap hidupnya masih seperti beggar, tukang minta-minta. Doanya mintanya minta ampun gitu loh. Nyanyi apa segala. Saya nggak bilang orang-orang yang belum kenal Tuhan, tapi saya bicara tentang anak Tuhan di dalam rumah Tuhan. Ada kebenaran yang kelihatan yang rohani, tapi tidak benar diterapkan dalam hidup ini. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, iman adalah dasar segala sesuatu yang belum kita lihat, tapi kita percayai itu sudah ada. Dalam segala hal, dalam aspek hidup saudara, saudara harus mempercayai ini. Dan kalau iman ini ada, maka saudara akan bergerak di dalam doa. Saya melihat orang-orang yang memiliki iman, maka orang-orang ini akan memiliki sikap hidup yang beda. Orang-orang ini akan menghargai yang namanya divine meeting dengan Tuhan, divine appointment dengan Tuhan, divine ministry dengan Tuhan. Saudara akan beribadah, saudara akan lakukan segala sesuatu dengan rasa hormat, karena iman saudara menyatakan Dia maha hadir. Firman Tuhan katakan Roh Kudus adalah omnipotent. Dia sangat berkuasa, omnipresence, Dia maha hadir. Dia ada di sini.
Nah, saudara nggak lihat dengan mata, tapi iman saudara menyatakan dia ada. Nah, kalau raja segala raja itu ada, maka kita akan memberikan rasa hormat terhadap raja segala raja. Saudara yang dikasih Tuhan, iman adalah dasar daripada segala sesuatu. Bahkan dikatakan percuma aja menghampiri Tuhan tanpa iman. Ada orang nyanyi-nyanyi lagu indah, bahkan berdoa dengan segudang kata-kata, tanpa iman itu sia-sia. Kita akan mengulang isi doa itu berkali-kali sampai kita yakin, padahal sebenarnya karena iman itu tidak bergerak. Kalau iman bergerak, firman Tuhan katakan iman itu bertumbuh di dalam apa? Penganiayaan dan pembacaan firman Tuhan. Iman itu bertumbuh waktu saudara membaca nota saudara. Saya baca nota saya 40 cendol telah lunas dibayar dan 1 jam lagi saya akan terima. Saya belum melihat cendolnya, tapi saya punya iman. Saya tahu dan saya kenal Ibu Ninda. Tidak mungkin tukang cendol yang paling top di negeri ini dia bohong. Langganannya presiden, raja gitu loh. Jadi nggak mungkin, dan saya percaya dia. Nah, kalau yang menulis nota ini raja segala raja, yang memiliki langit dan bumi, yang memiliki keuangan saudara, yang memiliki kesehatan saudara, yang memiliki bisnis saudara, yang memiliki keluarga saudara, apakah saudara tidak percaya? Ada banyak orang Kristen, dia duduk di gereja, dengarkan firman Tuhan, tapi imannya tidak bergerak, nggak percaya. Sebab itu berkali-kali saya selalu kalau melayani orang, saya bilang minta dipenuhi Roh Kudus, karena Roh itu yang harus bergerak. Karena iman bicara tentang manusia roh. Loh, manusia roh itu melihat segala sesuatu itu dengan rohnya, belum kelihatan. Ini bicara tentang roh. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau iman itu akan membuat seorang berdoa. Karena iman Abraham itu percaya biarpun umurnya sudah kakek-kakek. Mungkin dia kakek yang kuat juga, atau mungkin juga pakai tongkat. Bayangin gak sih kakek-kakek pakai tongkat, sebelah kiri pegang tongkat, sebelah kanan pegang bayi gitu. Jadi itu luar biasa iman Abraham. Sekalipun dia sudah lihat usianya yang begitu tua 100 tahun, tapi dia mempercayai karena dia punya iman. Iman itu kenapa? Karena dia mengenal Allah. Dan kita mengenal Allah lewat apa? Pembacaan firman Tuhan, lewat pendengaran akan firman Tuhan. Sebab itu saya katakan segala sesuatu aktivitas dalam hidup kita, kalau tidak membuat kita untuk bisa mengenal firman Tuhan, untuk membuat kita tidak tahu Tuhan, forget it. Lupakan. Sekali lagi, kalau internet, kalau televisi, kalau buku bacaan, kalau apapun yang kita lakukan tidak membuat iman kita bergerak, lupakan dan tinggalkan. Kalau teman-teman saudara, teman ngobrol, sahabat saudara membuat imanmu drop, goodbye my love. Karena itu tidak akan membuat saudara menjadi mengenal akan Tuhan. Saya katakan silahkan baca koran, silakan buka internet, silakan baca buku dan sebagainya. Kalau itu membuat iman saudara, pengenalan akan Tuhan itu bergerak. Abraham dapat berkata, aku mempercayai janji Tuhan. Tuhan memberikan janji kepada Abraham, dan Tuhan juga memberikan janji kepada saudara dan saya, karena engkau adalah orang pilihan. Waktu Tuhan berjanji, Tuhan juga memberikan kemampuannya untuk kita memiliki iman lewat Roh Kudus. Sebab itu waktu saudara mulai tidak percaya, waktu saudara mulai berbahasa roh itu dalam Roma 8 ayat 26 menuliskan roh itu menyampaikan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan oleh mulut saudara. Saudara mungkin sedang ragu karena pada kenyataan apa yang saudara lihat yang tidak sesuai dengan doa saudara, tidak sesuai dengan mimpi saudara. Tuhan udah kasih mimpi, Tuhan udah kasih penglihatan, Tuhan udah kasih nubuatan, Tuhan udah kasih janji firman Tuhan. Tapi pada kenyataan di depan saudara, bisnis lagi sedang turun, kenyataan anak-anak mungkin meninggalkan Tuhan, kenyataan suami atau istri sedang tidak rukun, kenyataan rumah tangga lagi gak baik, kenyataan segala sesuatu gak baik. Mata kita, daging kita ini selalu melihat apa yang ada. Tapi kalau saudara memiliki iman yang bergerak seperti Abraham, Abraham berkata, imannya menyatakan, Allahku yang setia, dia yang membuat janji, dia tidak akan mengingkari. Sekalipun aku sudah tua, sekalipun istriku sudah menopause gitu kan ya,
itu benar-benar luar biasa orang menopause bisa hamil lagi kalau bukan perbuatan tangan Tuhan. Nah, saudara dikasih Tuhan, iman itu bergerak dengan apa yang tidak kelihatan. Kalau saudara apa yang kelihatan lalu kau putuskan sesuatu, saya katakan itu bukan iman, itu daging yang akan berkata. Dan seringkali orang Kristen memakai alasan yang indah dengan firman Tuhan. Daging yang bergerak dibungkus oleh firman Tuhan yang dirohanikan. Dan saya sangat tidak setuju kalau hamba Tuhan membagikan firman Tuhan dengan kata-kata yang sekedar penghiburan, karena itu akan membuat firman Tuhan, janji Tuhan tidak digenapi pada setiap anak Tuhan. Anak-anak Tuhan lebih suka mendengar sesuatu kata-kata dari para nabi dan rasul yang menyenangkan telinga, karena itu nubuatan pada akhir zaman. Kitab Wahyu menuliskan pada hari-hari terakhir sekarang ini akan ada banyak orang mencari nabi dan rasul untuk menyenangkan telinganya. Tapi ketahuilah, firman Tuhan itu seringkali seperti pisau bermata dua yang menusuk kita dan membuat kita mati, karena daging itu harus mati. Amin. Sebab itu firman Tuhan katakan iman bertumbuh di dalam pembacaan atau pendengaran firman Tuhan dan aniaya. Jangan lupa baca firman Tuhan, aniaya itu bareng-bareng datangnya. Coba kita lihat di dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-7. Iman itu membawa kita dari satu dunia kepada dunia lain, dari satu dunia natural kepada dunia supranatural. Untuk saudara menerima jawaban doa, janji Tuhan, itu saudara memerlukan alam supranatural. Dan alam supranatural itu adalah alam di mana kerajaan Allah itu ada di situ. Amin. Karena setiap kita adalah anak raja, maka kemanapun kita pergi sebenarnya kita adalah orang yang membawa kerajaan Allah. Coba dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-7, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya. Yuk kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena bukan. Ada yang bilang amin. Amin. Ada yang bilang amin kan? Jadi sekarang kalau saudara lihat kenyataan yang ada nih, jawaban doa belum nyampe, saudara lagi susah-susah, jangan say yes dulu, karena mata kita bisa menipu. Kenapa? Karena janji Allah itu belum kelihatan. Abraham itu belum kelihatan janjinya. Yusuf itu dapat mimpi dan gak langsung digenapi. Kenapa? By process. Karena untuk sampai ke sini ada yang membutuhkan waktu berapa? 20 menit. Tadi kita berapa lama Pak Wandi? 15 menit. Ada yang setengah jam, ada yang 1 jam. Untuk memakai kendaraan iman itu butuh waktu untuk proses sampai kepada jawaban doa, yaitu supranatural dalam hidup ini. Jadi waktu saudara lagi diproses, jangan teriak-teriak. Yusuf untuk bisa menjadi orang nomor 2 di tanah Mesir, Yusuf itu melewati proses. Dia mendapatkan mimpi, berkali-kali dapat mimpi. Prosesnya gak lama, cuma 13 tahun. Nah loh, saudara bandingin, saudara berapa tahun ya, aku ya udah berapa tahun ya. Jadi masing-masing tergantung kecepatan iman saudara, tergantung kasih karunia Tuhan. Ya, orang yang percaya berjalan dengan, berapa banyak orang percaya di sini? Saya orang percaya, maka saya harus berjalan dengan iman. Ya, dan saya mungkin sekarang Pak Wandi lihat bapak-bapak yang lain atau saudara pengerja yang lihat ini, jemaat di sini isinya sekian banyak. Mana bangsa-bangsa lain? Kita terus doakan bangsa Thailand. Mana bangsa Thailand? Ada beberapa orang mulai datang. Tapi iman saudara sedang melihat bangsa Thailand berduyun-duyun menyembah Tuhan. Bangsa Thailand sedang melompat-lompat, menari-nari menyembah Yesus Kristus. Bangsa Thailand sedang mengakui dengan mulutnya Yesus adalah Tuhan, sedang menyembah Yesus adalah Tuhan. Besok pagi mungkin kita belum lihat, tapi iman itu sedang diproses. Dan satu saat waktu saudara tidak pernah berpikir, tidak pernah melihat, tidak pernah timbul dalam hati, tidak pernah didengar di telinga, tiba-tiba muncul begitu banyak. Amin. Dan hari-hari ini mulai banyak.
Saya percaya gereja ini menjadi rumah doa bagi bangsa ini. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, kita orang yang beriman tidak berjalan dengan apa yang kelihatan. Sebab